FM Sonora Medan, sahabat Sonora. Kembali kita lanjutkan Sonora Siang. Kita ngobrol ya untuk hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan 0811 604 0904. Ada Dr. Dewi Doris Pangaribuan, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Hermina Medan. Juga ada Mas Narda Kumono dari Pokaris. Bahasan kita kali ini adalah demam karena virus dan penanganannya seperti apa. Dok, saya ke Dokter Dewi dulu nih. Tadi dokter bilang demam itu juga ada tingkatan-tingkatannya ya dok ya. Terus ada beda-bedanya ya dok ya. Misalnya demam masih ringan, ada sudah ini. Kapan waktunya kita berobat atau menemui dokter, konsultasi ke dokter ketika demam? Demam berapa derajat atau berapa suhunya nih dok? Oke, jadi tadi pembahasan di awal bahwa demam itu kan respon tubuh. Artinya boleh dibahasa sederhana alarm tubuh. Ada yang tidak beres di tubuh kita. Jadi yang pertama, kalau tubuh kita sedang bekerja keras atau metabolisme sedang meningkat, yang utama itu istirahatkan tubuh. Ya, jadi ketika aktivitas yang berlebih istirahat aja dulu. Yang kedua, pastikan asupan makanan terutama cairan cukup. Karena ketika demam, kita kan itu upaya tubuh mengeluarkan panas dari tubuh itu bisa itu lewat keringat ya, atau lewat penguapan yang tidak terlihat, penguapan dari kulit gitu ya. Bahkan diharapkan juga panas itu bisa keluar lewat saluran kencing, lewat kencing kita. Jadi untuk mengatasinya supaya tubuh kita tidak jatuh ke tahapan dehidrasi atau kekurangan cairan, minumlah yang cukup. Pastikan kecukupan cairan. Itu kalau demam. Lalu istirahat sudah, asupan sudah cukup, makanan terutama cairan, dilihat demamnya setinggi apa. Kalau misalkan sudah istirahat dalam paling lama 2x24 jam, ternyata demamnya belum perbaikan, sebaiknya harus ke dokter. Untuk pertolongan pertama yang boleh di rumah, misalkan belum 2 hari nih atau masih 1 hari, boleh nggak minum obat? Jawabannya boleh, tapi dilihat dulu demamnya. Kalau misalkan demamnya hanya naik sedikit, anggap 37,2 derajat Celcius misalkan, itu tidak perlu dulu pakai obat. Tapi kalau misalkan sudah sampai 38 atau lebih, boleh penurun panas seperti contohnya paracetamol gitu. Tapi dilihat, jangan udah minum paracetamol sampai 3 hari, 4 hari nggak berobat, itu salah. Karena paling tidak 2 hari di rumah masih demam dan belum ada perbaikan, harus segera ke dokter. Anak-anak juga begitu ya dok? Ya sama, anak-anak juga begitu. Kalau ibunya memastikan nih, kalau anaknya saya demam, udah istirahat, pastikan makanan terutama ya cairan ya, karena dibanding makanan utama itu cairan ketika kita lagi panas ya. Karena takutnya dehidrasi karena tubuh mengeluarkan keringat banyak, ada penguapan yang tidak terlihat dari kulit gitu. Jadi kita harus menggantikan dengan cairan yang cukup. Dan pada untuk anak juga sama, dilihat kalau asupannya udah nggak mau makan, udah nggak mau minum, itu udah saatnya memang harus dibawa segera berobat. Jangan menunggu 3 hari 2 hari. Ketika udah nggak masuk makanan atau minuman, harus segera berobat. Kalau orang dewasa masih bisa mengatasi demamnya dengan kecukupan cairan atau istirahat perbaikan demamnya, boleh menunggu dulu gitu. Artinya 2 hari udah enak ya, nggak apa-apa. Jangan dimarahin anaknya ibu, nanti dimarahin dipaksa makan gitu ya. Udah dia sakit, stres lagi. Betul. Ya. Langsung bawa ke dokter. Nah, kisarannya ini dok untuk cairan itu berapa banyak sih kita? Jadi kita ngomong orang dewasa ya, karena saya juga ini penyakit dalam. Jadi kalau orang dewasa disebut ini saya anggap normal, artinya tidak ada kelainan ginjal, tidak ada gagal jantung, itu paling tidak 2 liter per hari. 2000 ml ya, kalau itu untuk orang normal gitu. Nah, apabila dia mengalami lagi demam atau lagi kekurangan cairan, bukan berarti hanya karena demam ya, bisa aja kekurangan cairan itu bukan hanya karena penguapan dari tubuh, tapi misalkan dia ada mencret, ada muntah-muntah, itu harus cairannya dilebihkan. Artinya kalau sudah suhu demamnya naik tuh sampai anggap 38 derajat Celcius apalagi lebih, tambahkan cairan untuk orang normal paling tidak sekitar 500 cc atau 500 ml. Gitu ya, kalau sudah di atas 38 gitu. Nah, terus ya itu untuk cairan yang kita omongin normal. Tapi hati-hati, ini saya harus sebutkan, takutnya disamakannya sama semua. Kalau penderita sudah dengan gagal jantung, apalagi gagal ginjal stadium akhir, itu nggak boleh. Ada mungkin beberapa pasien tertentu disuruh sama dokter membatasi cairan. Nah, untuk kondisi begini tidak boleh kita samakan.
Jangan karena dia demam, lagi dehidrasi, wah minum cairannya itu bahaya buat dia. Kalau Pocari Sweat ini termasuk cairan yang bisa dipergunakan saat kita lagi demam? Sangat bisa Mbak Rini, karena di Pocari Sweat sendiri ini kan bahan-bahannya itu kan mengandung ion dan elektrolit. Bahan-bahan tersebut tuh mudah diserap oleh tubuh dan lebih bertahan lebih lama di dalam tubuh seperti itu daripada air putih biasa seperti itu. Jadi kita merekomendasikan ketika pasien sedang menderita demam ataupun di hari yang istilahnya kekurangan cairan, kita merekomendasikan untuk minum Sweat seperti itu sih. Oke, memang kandungannya apa aja sih yang ada di Pocari Sweat? Ada ion yang tubuh seperti ion Na, natrium, magnesium, kalium, kalsium itu tadi yang dibutuhkan oleh tubuh ketika kita dehidrasi seperti itu. Dan kandungan-kandungan itu kalau di air mineral tidak ada. Maka dari itu kita merekomendasikan Pocari Sweat ketika sedang dehidrasi seperti itu sih Mbak. Oke, ada untuk demam sendiri apakah tadi sempat disebutkan oleh dokter Dewi mengenai gagal jantung, gagal ginjal, nggak boleh banyak-banyak minum air putih gitu ya dok ya? Nah kalau untuk Pocari Sweat ada S dan KB-nya nggak, syarat dan ketentuan berlaku gitu? Nah kalau mungkin untuk orang-orang tersebut dengan gangguan tersebut kami juga sebenarnya sama dengan dokter Dewi karena kan misalnya ada beberapa pasien yang memang ada perlu hal khusus nih. Nah, maka dari itu kita juga bilang kepada masyarakat awam bahwa harus dikonsultasikan dulu kepada dokternya jika ada istilahnya gangguan-gangguan penyakit lain seperti itu. Karena ditakutkannya nanti sebenarnya bukan Pocari Sweat yang salah nih, tapi emang dasar dari orangnya emang ada gangguan tersebut. Kalau dari kita Pocari Sweat sendiri produknya aman kok karena udah berdasarkan dengan penelitian ilmiah. Oke. Nah kalau kita demam, itu kan kita harus banyak minum cairan sebagai pengganti ya dok ya. Betul. Nah kalau kita terpaksa kita sudah ke dokter nih harus minum obat, ada nggak seperti rule-nya kalau minum obat dengan minum Pocari Sweat gitu? Apakah ada setengah jam setelah, setengah jam sebelum atau bagaimana? Dari kita sendiri Mbak. Iya. Dari Pocari Sweat sendiri nggak ada masalah sih untuk konsumsi obat dengan Pocari Sweat. Karena emang kita produknya emang benar-benar dari mirip cairan tubuh lah istilahnya. Jadi emang apa yang dibutuhkan oleh tubuh ya ada di Pocari Sweat. Kalau ada pertanyaan yang katanya gak usah percaya katanya langsung aja tanya ke Dokter Dewi Doris di sini ya. Kita bacakan kembali sesaat lagi.